Bab 236. Salah satu manajer Miracle Med Corporation berkata, "Tuan Gonzales, Mas Gonzales, saya telah bertemu dengan Levi Garrison 6 tahun lalu. Pria itu licik dan kejam. Dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Aku takut kamu adalah targetnya kali ini." Itu benar. Levi Garrison adalah orang yang cerdas. Dia akan menggunakan beberapa trik licik jika kita tidak memenuhi keinginannya. Mungkin dia akan mempublikasikan tindakan heroiknya dalam menyelamatkan nyawamu dan memanipulasi kita untuk memenuhi setiap permintaannya. Semua orang membenci Levi pada saat itu. Dia benar-benar menjijikkan. Una juga membenci Levi. Dia mencibir. "Aku sudah menyelidiki latar belakangnya, kakek. Levi telah menganggur sejak dibebaskan dari penjara. Dia hanya mengandalkan istrinya untuk bertahan hidup sekarang. Menurut pendapatku, dia mencoba menipu banyak uang dari kita kali ini." Dengan itu mengatakan, keluarga Lopez sebenarnya menghadapi beberapa masalah rumit sekarang, tambah Una. Kata-katanya menggelitik minat Winston. "Oh, masalah apa?" Keluarga Lopez akan segera mengumumkan kebangkrutan karena hampir 1 miliar diambil dari mereka serta dari perusahaan Zoe Lopez. Kepala keluarga mereka, Harry Lopez, mungkin akan segera menghadapi hukuman penjara, jelas Una. Mata Winston berbinar. Ini adalah kesempatan yang brilian. Una dan yang lainnya mendapat wahyu. "Apakah Anda mengatakan bahwa kita harus membalas budi Levi dengan membantu keluarga Lopez melalui krisis ini?" Winston tersenyum. "Betul sekali. Ini ide yang bagus. Dengan cara ini, kita bisa menghentikan Levi Garrison melecehkan keluarga Gonzales mulai sekarang." Yang lain berseru. Winston mengingatkan, "Kamu akan menangani ini, Una. Saya akan menghubungi departemen terkait untuk membebaskan Harry Lopez dari hukuman penjara. Saya akan bertemu dengan Levi secara langsung setelah kami menyelesaikan masalah ini untuk menyelesaikan semuanya. Dia menyelamatkan hidup saya, dan sekarang saya menyelamatkan keluarganya. Ini harus menjadi pembayaran yang cukup." "Ya, kakek. Aku ingin tahu trik macam apa yang bisa dilakukan Levi kali ini," kata Una dengan bangga. Saat keluarga Lopez bingung, Kapten Timothy Lorda dari Detasemen West Point menghubungi Harry dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak harus menghadapi hukuman penjara karena orang lain diketahui terlibat dalam masalah itu. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Harry. Sebuah Rolls-Royce berhenti di depan rumah keluarga Lopez setelah beberapa saat. Una mengunjungi dengan beberapa asistennya. "Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Una Gonzales dari keluarga Gonzales." Shaun, Melanie, dan anggota keluarga Lopez lainnya sangat terkejut. Cucu perempuan dari orang terkaya di Northampton. Mereka hampir berlutut di depan Una saat kaki mereka goyah. "Saya di sini untuk membantu keluarga Lopez mengatasi krisis Anda saat ini. Silakan periksa karena seharusnya ada uang di dalam rekening bank Anda sekarang." Semua orang melakukan apa yang dikatakan Una dengan tergesa-gesa. Dan lihatlah, uang mereka benar-benar dikembalikan kepada mereka sepenuhnya. Mereka juga menemukan bahwa keluarga Gonzales berada di balik pembebasan Harry dari penjara. "Kamu tidak perlu khawatir. Masalah ini adalah air di bawah jembatan sekarang." Harry meneteskan air mata. "Saya hanya punya satu pertanyaan untuk Anda, Mas Gonzales. Mengapa Anda membantu kami?" Una tersenyum. "Keluarga Gonzales berhutang budi kepada seseorang di keluarga Lopez. Kami telah membalas budi, jadi tidak perlu menanyakan lebih jauh tentang identitas orang itu. Anda tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Gonzales mulai sekarang." Una langsung pergi ke Imperial Meadows setelah meninggalkan rumah keluarga Lopez untuk menyelesaikan krisis uang mereka. Zoe dan Aaron mempertanyakan niat Una, tetapi dia hanya memberi mereka jawaban yang sama seperti yang dia berikan kepada keluarga Lopez. Keluarga Gonzales tidak ingin Levi menyombongkan prestasinya karena telah menyelamatkan nyawa Winston untuk mencegahnya mengambil keuntungan lebih jauh dari situasi tersebut. Jadi mereka tidak mengungkapkan identitasnya sebagai orang yang membantu mereka. Zoe menghubungi Levi tepat setelah dia selesai membantu Iris pindah ke rumah barunya. Apa? Krisis keuangan keluarga Lopez teratasi. Bab 237. Levi terkejut. Apakah Samuel dan saudaranya mendapatkan hati nurani, jadi mereka mengembalikan uang itu? "Aku akan berbicara denganmu secara detail nanti malam. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku sekarang." Zoe menutup telepon segera sesudahnya. Levi hendak melepas seragamnya ketika beberapa mobil mewah muncul di hadapannya.
Una turun dari mobil, diikuti oleh Winston dan lebih dari 100 pengawal yang mengelilingi mereka. Kedatangan mereka begitu mengesankan hingga menarik perhatian orang-orang kaya lainnya yang tinggal di dalam Bayview Garden. Senang bertemu denganmu, Levi Garrison. Namaku Winston Gonzales. Winston berinisiatif untuk menyapa Levi sambil melirik seragamnya. Sepertinya dia adalah pekerja di perusahaan penggerak ini. Ada apa? Apa kau mencariku? Levi mengerutkan kening. Kata Una sambil tersenyum. Kami di sini untuk memberi tahu Anda bahwa kami telah melunasi hutang kami kepada Anda karena telah menyelamatkan hidup kakek saya. Sebuah pikiran muncul di benak Levi. Apakah Anda menyelesaikan krisis keluarga Lopez? Benar, Tuan Garrison memang orang yang cerdas. Kami telah membayar total 865 juta kepada keluarga Lopez serta perusahaan Zoe Lopez. Saya juga membebaskan Harry Lopez dari hukuman penjara. Winston menjelaskan. Una menambahkan, kami sudah melunasi hutang. Jadi mulai sekarang, kamu bisa berhenti melecehkan keluarga Gonzales karena kita tidak akan ada hubungannya lagi. Winston berkata, Tuan Garrison, saya adalah orang yang tidak suka berhutang budi kepada siapapun. Jadi saya memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas budi Anda. Berhenti di sana. Levi berbicara tepat saat Winston dan yang lainnya hendak pergi. Una dan Winston tiba-tiba berhenti dan saling bertukar pandang. Dia memang mencoba menipu kita. Dia pria yang merepotkan untuk disingkirkan. Apakah Anda tidak puas dengan jumlah uang yang kami bayarkan kepada keluarga Anda, Tuan Garrison? Una tidak bisa tidak merasa jijik pada Levi dalam hati. Anda pria yang terlalu serakah. Apakah Anda benar-benar menginginkan 10 miliar sebanyak itu? Levi menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Saya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, jadi mengapa Anda ikut campur dalam bisnis keluarga kami? Winston dan yang lainnya tidak senang mendengarkan ucapan Levi itu. Levi Garrison memang berperilaku seperti yang kami harapkan. Keserakahannya tidak mengenal batas, dan dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Dia ingin mendapatkan 10 miliar dari kami, tetapi kami mencoba untuk memecatnya hanya dengan 1 miliar. Jadi dia tidak puas dengan hasil ini. Winston Gonzales sedikit marah. Apakah kamu mencoba berlebihan dengan permintaanmu yang tak ada habisnya hanya karena kamu menyelamatkan hidupku sebelumnya? Itu benar, Levi Garrison. Apa yang kamu coba tarik ke sini? Ini adalah fakta bahwa kamu menyelamatkan kakekku, tetapi kami baru saja menyelamatkan seluruh keluarga Lopez. Apakah kamu akan puas hanya ketika kami memberimu 10 miliar atau mungkin 100 miliar? Una menyatakan pendiriannya dengan tegas. Biarkan saya memberi tahu Anda sekarang. Tidak mungkin itu terjadi. Memang, apakah Anda mencoba memaksa keluarga Gonzales untuk memenuhi keserakahan Anda karena Anda menyelamatkan Tuan Gonzales? Yah, seperti yang dikatakan Una, itu tidak akan pernah terjadi. Sudah terlambat sekarang bagi Anda untuk melakukan trik lagi karena keluarga Lopez sudah menerima kebaikan kita. Winston berkata dengan dingin, jika saya telah melihat melalui kepribadian Anda saat itu, saya tidak akan membiarkan Anda menyelamatkan saya. Una mengangkat dagunya dengan bangga. Biarkan saya memberi tahu Anda sekarang. Kakek saya adalah orang yang beruntung. Dia akan selamat bahkan jika Anda tidak secara sukarela menyelamatkannya malam itu. Benar, Tuan Gonzales awalnya baik-baik saja. Anda hanya beruntung. Kami hanya tidak menyangka Anda menipu kami karena apa yang terjadi. Levi adalah makhluk yang menjijikkan menurut pendapat semua orang pada saat itu. Levi membalas dengan senyuman. Kalian menganggap masalah ini terlalu serius. Jangan khawatir, aku sudah melupakan kejadian itu malam itu. Aku tidak butuh hadiah apapun, dan aku tidak butuh atau kekurangan uang. Bab 238. Kata-kata Levi tidak membuat yang lain terkesan. Benar-benar munafik. Dia memberi tahu kita bahwa dia tidak menginginkan apapun padahal dia sebenarnya menginginkan ratusan miliar dari kita. Beraninya dia mengatakan dia tidak butuh uang ketika dia hanya seorang penggerak rendahan. Dia adalah seorang munafik yang tercela. Winston, Una, dan orang banyak lainnya menatap Levi dengan jijik. Dia tidak jauh lebih baik daripada kumbang kotoran dalam hal kepribadiannya. Anda tidak perlu ikut campur dalam masalah keluarga Lopez. Saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda, kata Levi dingin. Winston dan yang lainnya tercengang. Seseorang yang serakah seperti dia menawarkan untuk membayar kita kembali uangnya. Apakah dia memiliki 800 juta bersamanya?
Apa lelucon yang lucu? Unano langsung berkata, oke. Jadi, kamu mau mengembalikan uangnya. Kalau begitu bayar kami penuh sekarang juga. Winston menambahkan, biarkan saya menyaksikan kemampuan Anda juga, Tuan Garrison. Mereka mendesak Levi untuk mengembalikan uang itu di tempat. Tapi Levi berkata, aku akan mengembalikan uangmu, tapi tidak sekarang. Jadi tolong pergilah untuk saat ini. Semua orang mencibir setelah mendengarkan pernyataan Levi. Itu kemunafikan yang terbaik. Tidak mungkin dia bisa mengembalikan 800 juta kepada kita. Dia dipenuhi dengan pembicaraan kosong. Cukup, Tuan Garrison. Kami akan pergi sekarang. Anda tidak perlu mengembalikan uang itu. Saya puas selama Anda berhenti mengganggu keluarga saya dan tidak pernah menipu orang lain dengan membual tentang kejadian ini. Kata Una pada kakeknya. Dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Ada begitu banyak orang di sini yang menjadi saksi percakapan kita. Kemudian mereka pergi dengan marah. Levi Garrison adalah pria yang busuk di mata mereka. Levi tahu mereka salah paham. Keluarga Gonzales mengira aku mencoba menipu mereka setelah aku menyelamatkan nyawa orang tua itu. Huff. Winston Gonzales. Dia bukan seseorang yang aku pedulikan. Uang itu juga tidak berarti bagi saya. Saya tidak ingin membayar mereka sekarang karena saya ingin Samuel dan saudaranya mengeluarkan uang yang mereka curi terlebih dahulu. Levi pergi menemui Phoenix setelah dia berganti pakaian. Pak, saya sudah melacak dan membekukan uang 800 juta itu. Mereka belum punya waktu untuk membelanjakan uangnya. Kami akan segera mengembalikan uang itu. Phoenix melaporkan. Oke, bagaimana dengan Samuel dan Chris? Sudahkah Anda menemukan mereka? Levi bertanya. Itu adalah tanggung jawab Azure Dragon. Iya, mereka masih di Northampton. Mereka dianggap pintar karena mereka tahu betapa mudahnya mereka akan mengekspos diri mereka di bandara dan stasiun kereta api jika mereka pergi sekarang. Naga Azure menjawab. Ayo pergi. Aku ingin bertemu mereka secara langsung, kata Levi. Levi tercengang ketika mengetahui bahwa Samuel dan saudaranya bersembunyi di desa yang sama tempat Rowan Atkinson dan istrinya tinggal sebelumnya. Tindakan itu mencerminkan kewaspadaan saudara-saudara akan situasi mereka saat ini. Samuel, Chris, dan 3 orang lainnya sedang bermain poker di dalam rumah kontrakan. Sebuah pesan dikirim ke telepon Samuel pada saat itu. Samuel dan Chris ketakutan setelah membaca pesan itu. Semua uang yang kita curi telah dibekukan. Ini buruk. Jika mereka memiliki kekuatan untuk membekukan akun kita, maka mereka pasti memiliki kemampuan untuk melacak kita. Kita harus segera pergi. Mereka berlima buru-buru mengemasi tas mereka dan meninggalkan rumah. Tapi mereka tersandung menjadi 2 orang di gang. Itu adalah Levi dan Azure Dragon. Apakah kamu, Levi Garrison? Samuel terkejut. Levi tersenyum. Bukankah kau pria yang brilian, Samuel Robertson? Bagaimana Anda menemukan kami? Samuel penasaran. Mata Chris memerah karena marah saat dia mengeluarkan pisau dari saku ini dengan cepat. Mari kita berhenti membuang-buang waktu sekarang, saudara. Kita akan membunuh mereka dan segera melarikan diri. Bagaimana menurutmu? Samuel dan 3 orang lainnya juga mencabut pisau mereka. Mereka mendekati Levi dan Azure Dragon perlahan dengan senjata di tangan mereka. Mereka bertekad untuk membunuh Levi. Bab 239. Pergi ke neraka, Levi Garrison. Kamu telah menjadi duri di sisiku untuk waktu yang lama sekarang. Serangkaian langkah cepat terdengar tepat ketika Samuel dan yang lainnya bergegas maju dengan pisau di tangan mereka. Lebih dari 50 orang muncul di belakang Samuel dan gengnya. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria berperut buncit dan mengancam. Dia memukuli Samuel dan teman-temannya dengan mudah. Segera, mereka berlima terbaring di tanah meratap kesakitan. Para preman berjalan ke arah Levi dan memanggilnya secara bersamaan. Selamat siang, Tuan Garnison. Rombongan pria itu tak lain adalah Tiger dan komplotannya. Mereka menyadari kedatangan Levi begitu dia melangkahkan kaki ke lingkungan itu. Tiger melihat Samuel dan yang lainnya mencoba menyakiti Levi ketika dia sampai di tempat kejadian, jadi dia dengan cepat memberi mereka pelajaran. Pada akhirnya, Tiger mengirim Samuel dan kaki tangannya ke kantor polisi. Desa itu berada di bawah prefektur West Point, jadi Kapten Timothy Lorda menangani Samuel dan Chris. Mereka berterus terang tentang rencana mereka selama proses interogasi.
Samuel dan Chris menyebutkan bahwa uang yang mereka curi dibekukan saat ditanyai soal itu. Pikiran pertama Timothy adalah bahwa keluarga Gonzales berada di balik ini karena mereka membantu menyelesaikan situasi Harry Lopez sebelumnya. Kalau saya lihat, keluarga Gonzales benar-benar membuktikan kemampuan mereka kali ini. Mereka tidak hanya menemukan saudara Robertson, tetapi mereka juga membekukan rekening bank. Uang itu ditransfer ke Timothy sesudahnya, dengan catatan yang menyuruhnya mengembalikan uang itu ke keluarga Gonzales. Timothy mengirim uang itu ke rumah keluarga Gonzales secara pribadi setelah dia menyelesaikan prosedur yang diperlukan. Anggota keluarga Gonzales terkejut menerima uang itu. Mereka bertanya-tanya apakah Levi Garrison adalah orang yang mengembalikan uang itu kepada mereka. Tapi Timothy hanya menanggapi dengan senyuman. Ini tidak ada hubungannya dengan Levi Garrison. Semuanya tertawa. Dia benar. Levi tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang itu. Dia hanya seorang pria miskin dan sok. Timothy pergi ke rumah keluarga Lopez untuk menjelaskan seluruh kejadian sesudahnya. Itu berita bagus. Biarkan mereka tetap di balik jeruji besi. Terima kasih banyak, Kapten Lorda. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Harry. Timotius tersenyum. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Terima kasih kepada keluarga Gonzales jika kamu mau. Merekalah yang melacak uang dan para penjahatnya. Dengan itu, keluarga Gonzales mengira Timothy Lorda lah yang mengembalikan uang itu kepada mereka, sementara Timothy dan keluarga Lopez menganggap yang pertama menyelesaikan masalah. Semua orang senang dengan hasilnya. Samuel dan kaki tangannya ditangkap, dan tidak ada uang yang hilang. Iris mengadakan perjamuan dan mengundang orang tua Zoe setelah dia selesai pindah ke rumah barunya. Pertama-tama, selamat, Paman dan Bibi, karena telah menyelesaikan krisis ini. Iris mengucapkan selamat kepada Aaron dan Caitlin. Mereka memelototi Levi dan berkata, apakah kamu tidak menyebutkan bahwa kamu akan menangani masalah ini, Levi? Iya, dan aku melakukannya, jawab Levi. Cukup dengan omong kosong itu. Keluarga Gonzales lah yang menyelesaikan masalah ini. Merekalah yang menemukan pelakunya dan mengembalikan uangnya. Kamu tidak menyumbang apa-apa. Bagaimana kamu bisa mengatakan kebohongan yang begitu mencolok? Aaron dan Caitlin tidak tahan dengan kebiasaan Levi yang selalu ingin pamer. Levi tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Ah, sepertinya aku tahu apa yang terjadi. Tiger dan anak buahnya pasti telah menurunkan Samuel dan teman-temannya di kantor polisi tanpa berkata apa-apa. Bagaimanapun, mereka paling takut pada polisi. Itu sebabnya semua orang berpikir bahwa keluarga Gonzales menyelamatkan hari itu. Yah, apapun, aku tidak peduli tentang mereka. Zoe buru-buru merapikan semuanya. Cukup, Levi hanya mencoba menghibur kita. Bab 240. Berhentilah membuat semua pembicaraan besar ini di masa depan, kata Harun marah. Iris tersenyum. Levi telah membantu saya dalam proses pemindahan dalam 2 hari terakhir. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengurus hal lain. Baik, mari kita berhenti membicarakan dia. Caitlin memutar matanya ke arah Levi. Harry menghela nafas, katakan, menurutmu kepada siapa keluarga Gonzales berhutang budi pada keluarga kita? Mengapa mereka membantu kita sedemikian rupa? Sebuah pikiran muncul di benak Zoe. Mungkinkah mereka mengacu pada keluarga Lopez dari South City? Saya khawatir mereka adalah satu-satunya yang mampu berkenalan dengan keluarga Gonzales. Aaron dan Caitlin terkejut dengan peringatan Zoe. Keluarga Lopez di Northampton hanyalah keluarga cabang. Keluarga Lopez asli berasal dari South City, dan mereka adalah klan yang kuat. Dengan itu, banyak orang membawa nama keluarga Lopez di seluruh Erudia, mirip dengan Harry dan keluarganya. Jadi mereka bahkan tidak sedikit berhubungan dengan keluarga Lopez di South City. Dalam pikiran mereka, hanya keluarga Lopez yang kuat dari South City yang bisa berkenalan dengan pria terkaya di Northampton. Baiklah, mari kita berhenti membahas ini. Mari kita bicara tentangmu, Iris. Kudengar kau akan berkolaborasi dengan Zoe mulai sekarang. Aaron menatap Iris. Iris tersenyum padanya. Kami sedang merencanakan sesuatu yang besar di Morris Group saat ini. Akan ada banyak peluang untuk berkolaborasi dengan Zoe pada saat itu. Apa rencananya? Bisakah Anda memberi tahu kami? Zoe bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekaguman terpancar di mata Iris. Ini terkait dengan bos misterius saya itu. Visinya benar-benar luar biasa. Kami akan segera menangani bidang medis dan teknologi,
memproduksi produk serupa dengan kamar dagang Hampton Utara, dalam upaya untuk menggantikannya di pasar. Zoe menatap Levi dengan tatapan rumit saat Iris menjelaskannya. Iris, kita semua tahu kamar dagang Northampton memiliki teknologi inti Levi Group di bidang medis dan teknologi. Bagaimana Anda berencana memproduksi produk yang sama tanpa informasi itu? Zoe harus bertanya. Levi bisa membangun kembali kerajaannya kapanpun dia mau jika dia memiliki teknologi inti Levi Group. Iris menyeringai. Itulah alasan mengapa saya terkesan dengan kemampuan bos saya. Dia tahu semua data dan informasi. Wow, itu gila. Zoe tercengang. Dia menatap Levi tanpa sadar. Levi memiliki memori eidetik, jadi dia mengingat semua informasi dalam pikirannya. Tapi tidak ada yang mengira dia akan mengingatnya, bahkan Zoe. Informasinya akan berjumlah hingga beberapa ratus ribu halaman jika dicetak, jadi kemampuan untuk mengingat setiap informasi tampaknya mustahil bagi semua orang. Iris dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Bos saya terlalu misterius dan luar biasa. Saya berasumsi dia masih lajang. Saya pasti akan mengejarnya jika saya bertemu dengannya. Zoe tersenyum. Aku tahu bagaimana Iris bisa mendominasi, belum lagi persyaratan ketat yang dibutuhkan oleh seorang pria untuk memenuhi harapannya. Iris tidak pernah jatuh cinta pada siapapun meskipun prestasi mereka relatif baik dan latar belakang keluarga kaya. Mungkin dia bahkan menaikkan standarnya setelah bertemu dengan begitu banyak orang luar biasa di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Aku tahu betapa jarangnya dia akhirnya tertarik pada seorang pria. Bahkan aku mulai bertanya-tanya orang macam apa dia. Semoga berhasil. Anda pasti akan mencapainya dengan kualifikasi Anda, kata Zoe. Namun, Levi menyela pembicaraan mereka. Itu tidak mungkin. Kamu bisa berhenti bermimpi sekarang. Dia tidak akan pernah tertarik padamu. Apa maksudmu, Levi Garrison? Apa kau pikir kau bosku? Iris menuntut. Levi mengangguk. Iya, aku bosmu. Bersambung.